wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadillah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in jami'il awliya wa sahada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din Ustaz Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wa Ustaz ila al-imamain al-jalilian al-imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amadana Allahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini tafsir jalan kita sampai di surah Al-An'am ayat 29. Qauluhu ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun. Wa qalu ay munkirul ba'ats. Jadi orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan berkata. Siapa yang berkata? Mereka itu siapa? Orang-orang kafir yang ingkar terhadap hari kebangkitan. Apa kata mereka? In hiya illa hayatunad dunya. Kehidupan ini tidak ada lain kecuali kehidupan dunia lah. Kehidupan dunia di dunia kita ini aja katanya. Wa ma nahnu bimab'utsin. Dan kita tidak akan dibangkitkan kembali. Jadi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, ya hidupnya di dunia ini aja. Besok tak ada lagi hari kebangkitan. Dah mati, sudah mati. Nah, sedang jadi tanah. Ingkar. Itu nyata-nyata. Sekarang yang kalau kita kembali kepada diri kita masing-masing, seberapa keyakinan kita kalau kita mati nanti kita dihidupkan kembali? Itu iman. Jadi kalau kita ini keyakinan kita betul 100%, sudahlah. Pokok hidup di dunia ini dah tak ada lagi nak ambisi-ambisi macam-macam. Besok kita mati, kita dihidupkan. Yakin tapi ni bukan hanya di bibir aja. Sekarang iman kepada hari kebangkitan, iman senang aja pakai mulut, ya tak? Coba masukkan ke hati ni.
Seberapa aku iman, percaya saya itu, yakin saya itu seberapa. Orang yang yakin ini macam gini model dia, macam gini, alamak, memang susah. Mudah-mudahan Allah memberi kita keimanan yang sempurna. Ya, itu Allah kasih, itu doa Allah hadiahkan kepada kita. Nah, jadi kalau kita orang dah yakin masih akan dihidupkan kembali, tentu dia akan beramal untuk hari akhir. Inilah yang namanya iman. Nah, orang-orang kafir tak percaya, dah mati sudah, berarti mana dia hidup lagi. Dia lupa padahal dulu kita ni pun tak ada. Misalnya kita ini dulu berasal dari mati, hidup, terus mati, terus kan bisa hidup kembali. Karena kita dulu awalnya dari mati, maksudnya awalnya dari tidak ada. Nah, setelah itu kita hidup, Allah kasih kita nyawa, ya, di dalam perut ibu, di dalam rahim ibu, lahir, udah bernyawa, ada hidup. Dulu mana ada. Setelah itu nanti ada mati, maka kemudian akan hidup kembali. Nah, itu yang mungkin saja. Cuman seberapa keyakinan kita itu. Jadi orang-orang yang nggak yakin, nggak ingkar, bukan ingkar terhadap hari kebangkitan, katanya hidup kita ini ya cuma di dunia ini aja. Wa man nabi mabuzin, kita nih tidak akan dibangkitkan lagi. Nah, walau tara idh wuqifu ala rabbihim, dan engkau lihat, ya, seandainya engkau lihat ketika mereka diberdirikan, ya, ditampakkan di hadapan Tuhan mereka, qala ta'ala lahum ala lisanil malaikah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada mereka melalui lisannya malaikat. Apa kata malaikat sebagai penyampai pesan Allah? Alaysa hadza bil haq, besok di akhirat orang-orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan ini berdiri baris tampakkan. Kata malaikat, bukankah ini benar sekarang? Kalian kan dulu ingkar hari kebangkitan itu, tak percaya kalian. Sekarang benar apa tidak? Kata malaikat. Nah, benar apa tidak sekarang? Nah, alaysa hadza bil haq? Qalu bala wa rabbina. Kata mereka, iya, demi Tuhan kami. Baru kata dia, iya, ternyata benar. Demi Allah benar sekarang. Innahu lahaq, sesungguhnya ini adalah satu kebenaran. Padahal dulu ingkar, ternyata betul ya. Qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman, fadzuqul adzab, rasakan azab disebabkan kalian telah kafir waktu kalian di dunia. Kalau dah mati dah gitu, nah apa lagi? Tidak ada lagi, kau nak percaya sekarang tak guna. Jadi maksudnya begini, ya kalau udah pada hari hanya tentu orang percaya semua. Sekarang ini kan keimanan kita ini, diri kita ini diuji oleh sesuatu yang belum nampak, tapi kita disuruh percaya. Itu masalahnya, susahnya itu. Nah, kalau umpamanya sekarang contoh umpamanya kok, orang ini nengok ke langit nampak neraka itu, apinya golak-golak gitu, tentu orang percaya semua. Tapi Allah sengaja menguji keimanan manusia ini, hamba-hambanya ini. Coba ini tak nampak, mereka iman apa tidak? Ini sebetulnya cobaan. Jadi ada yang iman, ada yang tidak. Ini sebagian orang yang mengingkari hari kebangkitannya gitu. Sekarang surga ada. Sekarang surga adalah, kenapa surga tak ada? Surga hari ini ada, detik ini ada surga ini. Ya jelas ada. Karena apa? Dulu kan Nabi Adam diturunkan dari surga. Berarti kan sekarang ini surga ini ada. Cuma cari-cari naik pesawat pulang alik tak jumpa pula. Kan susah jadinya ini. Tapi surga ini sekarang ini ada. Dengan luasnya kata orang nih, tata surya, luasnya galaksi-galaksi, luasnya alam semesta itu. Dunia ini kan, bumi kita ini ibarat macam pasir dekat pantai itu. Dunia itu kecil. Kecilnya gitu perbandingan ciptaan Allah, tapi banyak orang gila di situ. Gila apa? Dia punya mobil bagus, sombong dia. Kau bangga dengan mobil kau, bangga dengan tambang kau, banyak rumah kau besar.
Jangankan rumah kau yang sebesar itu, bumi ini macam pasir dibandingkan ciptaan Allah yang lainnya. Kalau kita belajarkan dekat antariksa itu kan banyak, ternyata bumi ini apalah, kecil luar biasa. Jadi kita sampai keluar galaksi kemana-mana menurut ilmu antariksa, begitu luasnya ciptaan, ternyata bumi itu kecil. Tapi di situ banyak orang yang lupa. Sebesar-besar rumah orang, kalau kita naik pesawat mana nampak, ya kan? Ada tak bedanya Alphard sama becak kalau orang dah ke atas pesawat? Mana ada bedanya? Yang situ bangga, yang situ ini kalau macam. Apalagi cuma kalung aja, segini apa namanya dia? Leontin dia. Yang dibangga apa sombong-sombong apa? Itu orang lupa. Jadi dunia ini sangat kecil sebetulnya, dunia ini sangat kecil. Nah, cuma banyak yang lupa di situ. Jadi orang kaya sedikit sombong, jadi pejabat tinggi sedikit sombong, rendah lupa. Padahal nampak, kenapa bumi itu, dunia itu nampaknya besar? Karena dia ada di depan mata kita, ini nampaknya besar. Kalau kita pergi, kita keluar dari, tak usah keluar itu, tadi kita naik pesawat, apalagi naik pesawat ulang-alik, mana dunia pun dah tak nampak. Mana titik yang bumi itu mana dah tak nampak. Kecil, Pulau Karimun aja tak nampak, apalagi mobil bapak-bapak ya tak? Naik pesawat, tengok di peta Karimun tak nampak, apalagi lah mobil bapak-bapak. Tak adalah, kecil dunia tu. Jangan kita besarkan. Kenapa besar? Karena kita taruh di depan mata kita. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab disebabkan kalian telah kafir bihi fid dunya, yaitu kafir atau ingkar terhadap hari kebangkitan ketika kalian di dunia. Qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illahi hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Qad khasira alladzi nakadzabu biliqa'illah. Qad khasira alladzi nakadzabu biliqa'illah. Sungguh benar-benar rugi orang-orang yang mendustakan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hari kebangkitan, nanti di akhirat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'athumus sa'ah, sampai datang kepada mereka kiamat, baghtatan, yaitu faj'atan, secara tiba-tiba. Kiamat itu pasti terjadi. Mustahil kiamat terjadi, itu mustahil. Kalau kita pikir secara logika, kiamat itu pasti terjadi. Dulu di balai, tak usah lama lah kita bilang, saya dulu waktu ke balai tahun 97, balai balik dari Jawa, mau di Jawa, pergi saya 91, balik 97, turun naik kapal Sinabung dekat tengah. Macam sekarang nih masih belum punya jeti, belum bahan lagi balai, mulai zaman dulu lagi. Itu masih baru-barunya kapal Sinabung atau Sini, masih baru, cat ya, masih berkilat. Saya datang turun sini, itu balai waktu itu masih belum ramai seperti sekarang.
Apalagi tahun 90-an, tahun 91, ya kan? Tapi sekarang tunjuk macam mana orang, perumahan di mana-mana, ini di mana, kuburan di mana-mana, ya tak? Ini kalau kita bilang kira-kira lah balai ini, itu baru sekitar 20 tahun. 20 tahun sudah pertambahan seperti ini. Kalau kita bilang 50 tahun yang akan datang, kayak apa padatnya? 100 tahun yang akan datang, kayak apa padatnya? Nak makan beras dari mana? Ya. Nah, orang meninggal nak kuburkan di mana? Mungkin besok kalau dah 50 tahun yang akan datang selama-lama, orang kuburan dah tumpuk-tumpuk aja, gantian bro, pinggirkan, ganti orang, gantian. Sudah macam di Mekah sudah. Dan begitu banyaknya manusia, banyaknya bangunan, lahan makanan mesti tambah sempit. Dikira kita makan belas Thailand, orang Thailand tak beranak bercucu. Dia bangun rumah juga, sawah mereka akan tambah sempit. Kata dia, kami padi untuk kami makan sendiri, tak bisa jual Indonesia lagi. Sekian puluh tahun yang akan datang. Lama-lama dunia ini sempit, pasti hancurlah. Apa namanya ni? Apa tu? Pertamina apa nama dia tu? Minyak bumi itu disedot terus. Berapa puluh tahun tahan. Kalau habis, semua gelap Tanjung Balai ini. Ya tak? Tak ada solar masuk, 1 bulan apa jadi Tanjung Balai? Gelap, kunang-kunang nampak lagi. Kita ini kayak gini ni berkahnya solar. Walaupun banyak dikorupsi, ya kan? Itu. Jadi gitu. Itu suatu saat itu akan habis. Penduduk bumi dah padat, suatu saat pasti akan hancur. Perkara bulat dalamnya disedot terus, apa tak? Matahari, bulan berjalan sesuai dengan aturan. Satu saat lepas. Bulan lari kemana nih? Kok tak nampak malam ni biasanya timbul? Itu pasti akan terjadi. Itu tak mungkin. Siapa yang ngatur? Jadi kiamat itu pasti terjadi. Tidak mungkin. Secara akal nggak mungkin. Nanti bumi ini penuh, nak tinggal di mana lagi? Tak mungkin lah. Habis. Jadi dan itu akan terjadi secara baghtatan, tiba-tiba. Jadi tiba-tiba cuma tanda-tanda ada gini-gini, tapi tahu-tahu tiba-tiba jadi dar. Nah, tanda-tandanya begini, tanda-tandanya begini, tanda-tanda yang besar kiamat. Tanda-tanda yang kecil ada, yang besar ada. Dan nanti akan termasuk tanda-tanda yang besar, matahari akan terbit dari sebelah barat. Ya bisa-bisa aja, kenapa tak bisa? Orang yang ngatur Allah kok, bukan kita yang ngatur. Kita ni manusia ni lemah. Tak bisa, kalau Allah ngasih siang ya siang, Allah ngasih malam ya malam. Kita tak bisa matahari kita geser sikit, nantilah biar buka dia cepat, tarik sikit. Siang dia jangan lama-lama, mana bisa. Suatu saat itu perputaran itu akan lepas. Kita lihat meteor sekarang, kan ada tuh bintang matahari sama bumi ini, bulan belum sampai gilirannya aja tuh, ya kan? Jadi bahkan ini lepas dari peredaran tuh, suatu saat matahari lepas dari peredaran, ya sudah kiamat lah. Nah, tinggal nunggu giliran aja gitu. Kata matahari, kapan giliran aku ini lepas dari peredaran ini, katanya. Ngantam bumi, dah selesai. Karena yang atur Allah semua. Apa dikira yang hanya bergerak itu cuma bintang-bintang yang lain? Itu pasti terjadi juga. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhumus saa'atu baghtatan faj'atan qalu ya hasratana ya siddatu ta'allum wa nida'uha majazun ala ma farratna fiha. Jadi ketika nanti kiamat itu jadi bumi ini merekah, pecah, air laut naik, tabrakan bintang. Orang-orang kafir nih langsung, aduh, rugilah kami, katanya. Rugilah kami atas segala keteledoran kami. Dia ternyata kiamat ini terjadi ternyata. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir secara akli, terjadinya kiamat itu lebih mudah daripada kita memikirkan secara akli terjadinya hari kebangkitan. Kalau kiamat itu lebih bisa kita meyakini dengan
dalil akli itu. Kalau kiamat lebih kepada apa? Kalau hari kebangkitan ini lebih kepada dalil nakli, yaitu dari Al-Qur'an, dari hadis. Nah, itu. Qalu ya hasratana ala ma faradna, wa rugi betul kita atas segala keteledoran kita di dunia ini fiha. Wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim, dan mereka membawa dosa-dosa mereka di pundak, di punggung-punggung mereka. Bi antatihim indal bazi ala akbai syai'in suratan wa antihi rihan fatarkabahum ala sa'a ma yazurun. Dan mereka membawa dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka. Ya karena sudah waktu di dunia jelek, hari kebangkitan dosa itu dipikul lah besok. Kata mereka ala sa'a ma yazirun. Bukan kata mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa jeleknya apa-apa yang mereka lakukan, yaitu dari dosa-dosa tadi. Yahmilunahu himluhum dzalik, yaitu yang dibawa kok malah dosa. Nah, jelek betul. Nah, kalau mati jangan bawa dosa, tapi pahala yang dibawa. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Tidaklah kehidupan dunia itu, yaitu al-istighali fiha, yaitu tersibukkan dengan dunia, illa la'ibun, kecuali permainan, walahun, dan senda gurauan saja. Dunia ini gurauan saja sebetulnya, permainan aja dunia ini. Wa amma ta'atu wa ma yu'inu 'alaiha famin umuril akhirah. Wa ma yu'inu 'alaiha famin umuril akhirah. Jadi kehidupan dunia ini adalah permainan dan gurauan. Memang permainan, apa tak permainan? Isi dia itu. Nah, karena hakikatnya ini kita nih kan disuruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ketika seseorang dia menyibukkan dirinya dengan dunia, percayalah itu berarti dia sedang sibuk dengan permainan dan sesuatu hal-hal yang tidak ada gunanya, gurauan saja. Nak ngapo? Nah, semua itu pokoknya selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya mainan semuanya, permainan semua. Nah, jangan kita terkecoh oleh dunia itu, terkecoh oleh permainan. Senanglah main, apa tak senang? Illa laibu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, dan sungguh hari akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala yaqilun, apakah mereka tidak berpikir? Jadi jangan dijadikan dunia ini sebagai tujuan. Di dunia ini kalau kita banding dengan akhirat, di dunia ini apa tak? Orang nak makan nasi goreng udah repot di dunia ini. Apa tak repot? Nak masak nasinya, beli LPG habis, ngantri lagi, harga naik lagi, tidak orang beli ini, masak nasi goreng lama bikinnya, hanya nak nasi goreng aja. Habis itu dah kenyang pun dibuang lagi. Dah kenyang dibuang lagi. Dunia kayak gitu, capek, penat. Itu terus dunia ini lagi ada tuanya. Orang pertama kecil, tambah besar, tambah kuat sampai kuatnya puncak, turun lagi, tambah tua, tambah lama, mati. Permainan semacam kayak gitu. Tapi kalau di akhirat nggak ada kayak gitu. Terus rata, nak apa senang, tidak ada penambahan umur. Terus begitu saja. Jadi aslinya
kehidupan yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Ya, di dunia ini ya begini ini sudah. Tapi yang betah pun ya betah semua kita. Ya, susahnya kayak apa di dunia betah aja. Ya paling yang pening-pening tuh suka ngutang, ya sana sini bingung ditagih orang nak bayar, itu paling stres, tak ada iman, gantung diri biar utang lunas kata dia. Kacau. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak berakal? Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Qad na'lamu, sungguh benar-benar kami tahu, innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibuna. Sungguh kami tahu, sungguh menjadikan engkau sesuatu yang mereka katakan, yaitu minat takdzib. Jadi sesuatu kebohongan yang mereka katakan itu membuat kamu sedih wahai Muhammad. Kami tahu, aku tahu kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Maka sesungguhnya mereka itu ya sebetulnya tidak mendustakan kamu. Dia mulutnya memang mendustakan kamu, tapi sebetulnya mereka itu tidak mendustakan kamu, hatinya maksudnya nih. Kenapa? Karena orang-orang tokoh-tokoh ahlu kitab itu sebetulnya dia di dalam hati dia tahu, dia yakin ini nabi terakhir nih, ini Muhammad, ini nabi terakhir yang disebutkan di dalam Taurat, di dalam Injil. Hatinya tidak mendustakan, tetapi mulutnya dia yang mendustakan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahum la yukadzibunak, sesungguhnya mereka itu sebetulnya tidak mendustakan kamu. Karena apa? Fisir, yaitu di dalam hatinya mereka tuh tahu kalau kamu itu sebetulnya nabi, kamu itu adalah rasul hakikatnya. Li ilmihim annaka shadiqun. Ya, karena mereka tahu engkau ini adalah orang yang jujur, orang yang benar. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun, tetapi orang-orang zalim itu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya apa? Mereka itu orang zalim, walaupun dia tahu sebetulnya itu benar, tapi dia tetap di lisannya, ini prakteknya di depan orang dia tak percaya. Misalkan hati kecilnya tahu ini sebetulnya betul, tapi dia memang orang zalim, sengaja dia Allah ini bengat Nabi Muhammad itu bukan nabi dan lain sebagainya. Quran itu hanya apa ini, karangan cerita-cerita orang-orang terdahulu saja. Padahal di dalam hatinya itu tahu. Tahu dia, ini orang-orang zalim. Jadi sampai begitunya mengingkari kebenaran yang dia tahu sendiri, yang dia itu sebenarnya dia yakin kalau itu benar. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguh benar-benar rasul-rasul sebelum engkau itu telah didustakan. Jadi Allah ini bilang ke Rasulullah, Allah tahu kalau Rasulullah ini sebetulnya sedih. Siapa tuh yang tak sedih? Nabi, mohon maaf, Nabi ketika dakwah gitu, orang ini kok ngapa tak percaya, tak iman gini. Jadi Allah tahu Nabi ini sedih.
Kalau kita balikkan ke kita, Nabi aja ada rasa sedih seperti itu. Berdakwah, orang tak percaya, orang musuhin, sedih. Jadi itu istilahnya apa? Naluri lah. Pokoknya kita menghadapi seperti itu ya maklum sajalah. Itu pas naluri kejiwaan, naluri jiwa itu datang seperti itu. Nah, tapi otomatis nanti bukan terus itu yang dijadikan patokan, tapi nanti kemudian dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Naluri seperti itu, kejiwaan itu memang kadang-kadang datang. Tapi kita lama-lama kita atur lagi hati kita atur lagi macam mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang lagi, tenang. Kejiwaan seperti itu. Contoh kejiwaan itu datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika putranya wafat, yaitu Sayyidina Ibrahim. Rasulullah nangis. Ketika putranya wafat, Rasulullah nangis. Makanya sahabat tanya, seorang sahabat, "Ya Rasulullah, engkau menangis?" Maksudnya gini, loh, Nabi ini kan imannya sangat kuat, percaya qadar, sabar, segala macam. Maka sahabat ini saja, "Loh, engkau menangis ya Rasulullah, anakmu meninggal." Tetapi apa kata Rasulullah? Ini hanya rahmah, menangis karena rasa kasihan, hanya kejiwaan saja. Bukan nangis itu berarti nggak ridho sama Allah, sama sekali tidak. Makanya hukumnya menangis ketika keluarganya itu meninggal itu boleh-boleh saja. Karena itu menangis yang berawal dari jiwa saja. Rasa belas kasihan itu saja. Bukan menangis berontak nggak ridho. Kenapa? Nah ini kan lain. Kenapa? Nah ini dan lain. Tidak protes nih sama Allah nih. Tapi kalau menangisnya ini, ya namanya kasihan ya Allah, keluarga ini begini banyak, kalau masih kecil atau begini, kalau kita sayang sama dia, ya sedih, wajar dan tidak apa-apa. Sedangkan hadis yang mengatakan sesungguhnya orang yang meninggal itu yu'adzabu bibukai ahli, dia akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya, bukan tangisan jangan nangis, tak boleh, bukan gitu. Itu kalau nangis seperti itu Rasulullah pun nangis biasa, berlinang air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tak boleh itu menangis ingkar, menangis komplain, menangis gak terima sama kejadian tersebut. Maksudnya gak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya itu enggak boleh. Jadi berontak, wah enggak boleh, meraung-raung enggak boleh, sampai ngoyak, kocek dikoyak buar banting, tak boleh. Itu yang nangis yang tidak diperbolehkan ya. Itu nangis. Jadi nangis yang melampaui batas, yaitu menunjukkan tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dilarang orang sedih, jangan. Yang dilarang tuh kalau pas nampaknya nih macam kok ini berlebihan nih ya. Berlebihan nih, ngapo ini, ngapo. Nah itu yang tak boleh. Dah protes sama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Walaqad kudzibat rusulun min qablik, dan sungguh telah didustakan Rasulullah sebelum engkau wahai Muhammad. Fihi tasliyatun lin nabi. Jadi kata-kata ini, firman ini itu menghibur Rasulullah SAW. Jadi nabi-nabi Rasul sebelum engkau pun dulu pun didustakan juga. Jadi kan Rasul ini terhibur dengan ayat ini. Oh, bukan aku aja, ternyata memang beginilah perjuangan nih. Ternyata nabi-nabi dulu pun dimusuhi juga. Macam mana Nabi Nuh, ya, masalah bikin kapal diolok-olok sampai orang-orang buang kotoran ke dalam kapalnya dan sebagainya. Ngajak orang nggak diterima. Semualah para nabi-nabi dari zaman dulu. Ternyata mereka juga didustakan. Oh ya dah, Nabi terhibur. Fasabaru ala ma kudzibu wa udhu, dan mereka sabar terhadap apa yang mereka itu didustakan. Orang-orang tak percaya, umatnya nggak percaya, sabar para nabi ini, sabar. Jadi orang tak percaya jangan terus ngamuk, temperamen, lupa diri, sabar. Tidak hanya sabar, wa udhu, dan mereka itu disakiti lagi, disakiti lagi.
Sudah tidak dipercayai, didustakan, disakiti. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami, bihlaki qaumihim, dengan membinasakan kaum mereka. Kebangetan memusuhi nabinya, terus mengingkari, mendustakan, menyakiti terus. Akhirnya Allah yang turun tangan, dibasmi semua umat-umatnya itu, dimusnahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tengok cerita-cerita zaman dulu. Tapi dari rahmatnya baginda Rasulullah SAW itu tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya nanti diundur sampai di hari akhirat nanti. Kalau dulu langsung tengok macam mana banjir bandang. Banjir bandang itu Nabi Nuh karena dosa apa? Karena kaumnya melanggar perintah larangan Allah Subhanahu wa taala, istilahnya melakukan hubungan sesama jenis, kan gitu. Itu bisa menyebabkan Allah murka, menghukum mereka, mengadab mereka, dikasih banjir sedalam-dalamnya, sampai istilahnya banjir terbesar di seluruh dunia, tidak pernah ada kecuali di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Dosa itu aja, bayangkanlah. Kalau kita tengok zaman sekarang, alamak, lebih dahsyat dosa apa yang belum viral di zaman sekarang ini. Dosanya umatnya Nabi siapa aja dah dilakukan. Nunggu bumi bergoncang aja lagi. Seperti itu. Kalau zaman padahal itu dosanya langsung dibinasakan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal seperti itu hal yang sangat-sangat buruk yang sebetulnya menimbulkan murka Allah. Di zaman Nabi Nuh itu bisa menyebabkan banjir yang tidak ada taranya, saking murkanya Allah. Zaman sekarang didukung. Kan? Ini yang masalahnya. Dosa yang seperti itu. Jadi jangan sampai dukung, itu dosa yang luar biasa yang menyebabkan Allah memusnahkan umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Nauzubillah, semoga semoga Allah jaga kita semua dan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin, dan tidak ada yang mengganti bagi kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah datang kepadamu min naba'il mursalin, dari ceritanya para utusan, yang ma yuskinu bihi qalbak atau ma yaskunu bihi qalbuk, yang membikin hatimu itu menjadi tenang. Cerita-cerita Nabi dulu Allah ceritakan kepada Rasulullah sehingga Rasulullah terhibur, hatinya tenang karena senasib dengan nabi-nabi terdahulu. Hal yang lumrah sudah seperti itu. Jadi Nabi terhibur. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.